Baik, Bapak Ibu, untuk kesempatan sore hari ini, paradigma penelitian ini, kita akan membahas bagaimana jenis-jenis, ya, apa saja jenis-jenis atau tipe-tipe dari cara pandang kita sebagai peneliti untuk menjalankan sebuah penelitian itu. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang kita maksud dengan paradigma penelitian itu sendiri atau research paradigm, ya, yaitu kerangka kerja atau sudut pandang, point of view, eh, kerangka kerja atau sudut pandang filosofis yang digunakan untuk membimbing atau mengarahkan suatu kegiatan penelitian. Jadi di sini akan terlihat paradigma penelitian itu ketika kita, Bapak Ibu, ya, merumuskan pertanyaan penelitian. Ketika kita eh, memilih metode apa yang akan kita gunakan. Kemudian terlihat juga bagaimana cara kita menganalisis data dan juga bagaimana kita menginterpretasi hasil dari penelitian. Nah, itulah yang eh, nanti bisa kita kategorisasikan tipe paradigma penelitian apa yang sebenarnya kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke hal yang lebih spesifik berkaitan dengan paradigma penelitian, kita perlu mengenal terlebih dahulu filsafat atau filosofi dari satu ilmu gitu. Dan ini nanti yang akan mendasari kita ketika kita mengeksekusi satu kegiatan penelitian. Ada yang kita kenal dengan istilah epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, apa yang kita maksud dengan epistemologi itu? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sumber, sifat, dan batasan dari pengetahuan. Secara sederhana, epistemologi ini berkaitan dengan mengkaji asal-usul dari satu pengetahuan. Apa yang kita maksud dengan pengetahuan, yaitu apa yang sedang kita teliti. Nah, sehingga epistemologi dari penelitian kita itu harus jelas sumbernya. Asal-usulnya itu dari mana. Nah, itulah yang nanti akan terlihat di dalam sebuah karya ilmiah atau di dalam sebuah tesis atau di dalam sebuah disertasi yang kita kenal dengan namanya state of the art. Jadi kumpulan paper-paper, artikel-artikel yang relevan dengan topik kita yang kita review secara mendalam dan komprehensif sehingga kita tahu ada hal-hal yang belum pernah diteliti oleh penelitian atau peneliti-peneliti sebelumnya. Istilah lainnya dikenal dengan istilahnya gap, menemukan kesenjangan itu. Epistemologi itu mengacu pada cara peneliti memandang pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Dibicara bagaimana cara Bapak Ibu untuk mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian yang kita maksud epistemologi adalah penelitian-penelitian vokasi menekankan pada pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi serta menekankan pentingnya pengetahuan yang berguna dan aplikatif ya, dalam konteks pekerjaan atau profesi tertentu. Nah, yang membedakan pendidikan vokasi di sini adalah Bapak Ibu mengeksplorasi, menemukan satu pengetahuan baru yang aplikatif. Jadi eh, ciri dari vokasi yang asal katanya vocare yaitu
eh, apa namanya, asal katanya itu kan panggilan gitu. Jadi jelas sekali pendidikan vokasi, siswa-siswa yang Bapak Ibu didik di sekolah pendidikan vokasi itu adalah anak-anak yang memang ready untuk mengisi satu eh, job atau satu pekerjaan karena mereka memang sudah dipanggil. Sehingga tugas utama kita adalah membekali kompetensi, baik pengetahuan, skill, keterampilan ya, dan sikap yang memang relevan dengan siapa yang memanggil. Gitu. Jadi kalau kita berkonsentrasi di pendidikan vokasi teknologi, lebih spesifiknya lagi katakanlah otomotif misalnya. Ya tentu yang memanggil itu adalah industri-industri otomotif atau jasa-jasa yang berkaitan dengan otomotif. Kalau kita konsentrasinya lebih kepada teknologi informasi, tentu yang memanggil itu adalah perusahaan-perusahaan atau jasa yang memang berkecimpung di dalam layanan-layanan teknologi informasi. Sehingga pengetahuan yang terus-menerus kita dalami adalah pengetahuan-pengetahuan yang relevan untuk bidang yang spesifik tadi. Gitu. Jadi epistemologinya tentu Bapak Ibu akan mencari tahu gitu ya, pengetahuan-pengetahuan baru apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja sesuai dengan spesifik eh, bidang kejuruan yang Bapak Ibu sedang apa ya sedang didik gitu siswanya sedang Bapak Ibu didik. Jadi di sana di apa namanya di kita mencari tahu sih bagaimana cara Bapak Ibu mencari asal usul pengetahuan ini sehingga tesis Bapak Ibu kenapa ini topiknya atau judulnya gitu. Nah, itu yang kita maksud epistemologi. Jadi Bapak Ibu yang harus mampu menjelaskan kepada pembimbing atau kepada penguji mengapa atau lebih tepatnya apa urgensi penelitian Bapak Ibu itu. Apa pentingnya penelitian Bapak Ibu itu. Tentu cara menjawabnya Bapak Ibu harus merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya di mana Bapak Ibu menemukan keterbatasan atau kelemahan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sehingga jelas ketertarikan Bapak Ibu untuk menangani atau mengelola topik atau judul tesis itu berangkat dari keterbatasan, kelemahan, atau sama sekali belum pernah disentuh, belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dasarnya apa? Dasarnya seluruh artikel-artikel, publikasi-publikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi, baik nasional maupun internasional. Nanti di situ epistemologi itu akan kelihatan di bab literatur review. Itu akan sangat terlihat. Tapi ringkasannya atau penegasannya itu justru sudah muncul sejak awal, yaitu di bab introduction, di bab pendahuluan. Lebih spesifik di background, di latar belakang penelitian. Di situ harus sudah ada sitasi, beberapa referensi utama yang mendasari mengapa Bapak Ibu melakukan penelitian itu. Nah, gitu yang kita apa namanya yang kita maksud dengan epistemologi. Nah, kemudian ada yang namanya ontologi berkaitan dengan sifat realita dan apa yang dianggap sebagai kenyataan. Lebih tepatnya apa objek penelitian dari Bapak Ibu. Ontologi itu pandangan peneliti tentang kenyataan atau eksistensi dari aspek-aspek pendidikan vokasi. Apa sih sebenarnya esensi dari pendidikan vokasi itu? Sehingga Bapak Ibu memang perlu apa namanya
eh, tertarik dengan topik itu, gitu ya, tertarik dengan topik itu. Kemudian aksiologi berkaitan dengan nilai dan etika, mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, perlakuan etis terhadap peserta penelitian, dampak sosial dari penelitian. Ini lebih spesifiknya begini. Saya kasih ilustrasi. Misalkan penelitian kita itu ada kaitan, Bapak Ibu ya, dengan eh, apa namanya, sifat baik dan sifat buruk dari perilaku. Maka di dalam pemaparan hasil penelitian kita, Bapak Ibu menyimpan, wajib menyimpan kerahasiaan dari responden itu. Misalkan instrumen penelitian kita menggunakan teknik kuesioner, di mana kuesioner itu memuat personal information, jadi memuat informasi pribadi dari respondennya. Karena ini penelitian berkaitan dengan perilaku, penelitian ini berkaitan dengan katakanlah nilai dari si siswa atau responden kita yang itu bisa dibaca orang yang tidak paham konteks, bisa menimbulkan persepsi negatif atau positif gitu ya. Atau juga bisa menimbulkan persepsi terhadap satu institusi. Dalam hal ini lebih spesifiknya persepsi negatif terhadap institusi gitu ya. Misalkan saja kita dari hasil penelitian kita itu kita sebutkan SMK berapa, dan di latar belakang Bapak Ibu memunculkan data yang memperlihatkan lulusan dari SMK itu nggak bagus, nggak berhasil, banyak gagal. Nah itu secara etika, secara aksiologi, secara etika itu sangat tidak disarankan. Maka satu penelitian akan jauh lebih bijaksana kita tidak spesifik menyebutkan objeknya, kecuali sudah ada kesepahaman antara peneliti dengan objeknya itu sendiri. Jadi memang objeknya itu berkenan untuk disebutkan namanya. Nah itu bicara etika. Jadi dalam penelitian ini kita memang harus sangat berhati-hati sebab gaya penulisan kita ketika menulis latar belakang ini khasnya di Indonesia. Khasnya di Indonesia, tapi jarang juga kita lihat di beberapa artikel-artikel jurnal internasional itu mereka jauh lebih halus ya menuliskannya. Gaya di kita sebagian besar, tidak seluruhnya, sebagian besar itu ketika menulis latar belakang itu terlalu vulgar menyebutkan kekurangan. Jadi sering paradigma penelitian kita itu berangkat dari kesalahan-kesalahan, ketidakmampuan, ketidaktercapaian target. Jadi hal-hal yang seluruhnya negatif. Yang itu kita susun untuk membangun argumentasi bahwa penelitian ini sangat penting. Jadi kita menganggap satu topik itu penting berangkat dari berbagai macam keburukan-keburukan, berbagai macam kekurangan-kekurangan. Nah, ini kan tidak baik ya ketika dibaca publik karena kita sedang menceritakan satu objek. Nah, di sini bicara etika riset. Nah, jadi eh, untuk apapun, apalagi yang berkaitan dengan eh, manusia, itu, apalagi institusi apa ya, apalagi institusi yang isinya kumpulan banyak orang. Kita harus mengawalinya dulu dengan bersepakat ya dengan objek penelitian kita. Apakah ini boleh dibuka, disebutkan secara spesifik atau tidak? Karena kita juga harus mempertimbangkan akibat-akibat dari penelitian kita. Meskipun ya Bapak Ibu, hasil penelitian kita itu nanti positif gitu, meskipun ya. Tetapi karena kita kurang terampil menjelaskan urgensi atau pentingnya penelitian di subbab latar belakang. Nah, orang yang tidak utuh membaca, dia hanya membaca latar belakang, akan mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan kita yang sebenarnya.
Nah, apalagi sekarang serba apa-apa tuh dipiralkan, ya, diupload di media sosial. Nah, ini kita harus sangat berhati-hati. Nah, inilah yang kita maksud sebagai etika penelitian yang memang harus dijaga ya. Semakin tinggi apa kita tingkatan penelitian kita terkait dengan jenjang akademik, tentu kebijaksanaan kita itu harus semakin kelihatan. Saya punya satu pengalaman, bukan saya ya, tapi ada kolega saya melakukan penelitian di satu perusahaan dan ini dipublikasikan di eh, media internasional. Ya, kebetulan memang proceedingnya internasional, tapi masih proceeding ya, bukan jurnal. Dan di judul artikel itu spesifik menyebutkan nama perusahaan. Di introduction-nya dia sebutkan berbagai macam kekurangan-kekurangan dari mutu produk yang ada di perusahaan itu. Nah, akibatnya perusahaan tersebut komplain. Padahal artikel ini sudah publikasi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kesulitan kita untuk menarik jurnal kita yang sudah terpublikasi. Apalagi sudah terpublikasi dan bisa didownload oleh banyak orang. Alasan dari perusahaan tersebut karena memang tidak ada kesepakatan sejak awal antara pihak perusahaan dengan si peneliti untuk menyebutkan nama perusahaan tersebut. Mereka mengizinkan publikasi, tapi mereka tidak pernah mengizinkan menyebut nama institusinya, nama perusahaannya. Nah, jadi problem gitu. Nah, itu yang kita harus berhati-hati. Itu jadi sampai hari ini penyebutan nama institusi atau objek dari penelitian itu masih dianggap biasa-biasa saja karena memang mungkin belum banyak ya yang apa yang komplain gitu. Tapi kita mulai hari ini karena kehidupan personal kita itu sudah tidak ada lagi ya akibat ada media sosial, Bapak Ibu harus paham bahwa kehidupan pribadi kita itu sudah tidak ada lagi ya. Kita tidak memposting, orang lain bisa memposting kita. Kita tidak pernah memposting kendaraan kita, orang lain bisa posting kendaraan kita. Kita tidak pernah memposting kegiatan kita mulai dari keluar dari rumah sampai sekolah, tapi orang lain bisa mempostingnya, merekamnya gitu, mempostingnya mungkin dengan motif memang ingin membuat satu clipper-clipper, clipping-clipping video semata-mata hanya untuk media mereka gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa hari ini dan sampai ke depan masa datang kita tidak punya privasi lagi. Bapak Ibu itu harus pahami ya secara prinsip inilah dunia digital. Ya, sehingga dalam konteks penelitian eh, kita pun harus paham fenomena digital itu. Kita tidak pernah bermaksud ingin menunjukkan kekurangan-kekurangan dari satu institusi gitu. Kenapa? Karena akhirnya arah penelitian kita juga ingin merekomendasikan atau memberikan solusi pada akhirnya. Tapi karena keterbatasan kemampuan kita mengungkapkan urgensi dari penelitian atau ada itikat kurang baik dari pihak lain yang apa namanya eh, memotong ya bagian-bagian tertentu gitu karena punya motif yang memang sejauh kurang baik. Nah, ini kan akhirnya merugikan institusi tersebut. Mau tidak mau kita jadi ikut terbawa. Jadi kita memang harus ikut bertanggung jawab. Nah, inilah yang perlu kita pahami dalam konteks paradigma penelitian gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham betul dalam filsafat ilmu itu ada namanya aksiologi yang berkaitan dengan etika kita. Nah, di aksiologi ini juga lebih spesifik berbicara ketika Bapak Ibu menggunakan instrumen, ya, instrumen pengumpulan data dari penelitian orang lain. Nah, itu
Meskipun ini saya modifikasi sekitar ya saya hanya pakai 90%, 80%, atau 60%, atau hanya separuhnya 50%. Tapi itu jelas-jelas Bapak Ibu ambil dari instrumen penelitian orang lain. Nah, maka Bapak Ibu wajib menyebutkan sumbernya. Ya, kalau katakanlah hanya 20% yang Bapak Ibu ambil, maka Bapak Ibu biasanya secara halus menyebutkannya mengadopsi gitu dari si A dalam kurung 2022 misalnya gitu. Apakah kita bisa langsung mengambilnya dari instrumen itu 100% full? Jawabnya boleh. Dan di dalam bab metodologi, kita harus dengan tegas menyebutkan bahwa instrumen yang kita gunakan itu adalah instrumen yang digunakan oleh siapa? Oleh si B 2022 gitu. Dan nanti dalam daftar pustaka tentu kita masukkan gitu. Misalkan instrumen itu Bapak Ibu dapatkan dari sebuah tesis yang dipublikasikan dari universitas lain atau justru dari kampus kita sendiri. Nah, itu tetap harus Bapak Ibu sebutkan. Nah, itu bagian-bagian dari yang kita maksud sebagai etik gitu ya. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan karya-karya orang lain gitu ya. Termasuk juga pengambilan gambar gitu ya. Pengambilan gambar yang memang itu diproduksi oleh orang lain. Berbeda dengan kalau kita sendiri memang yang memproduksinya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita ambil dari sumber lain, contoh misalnya kita ingin menggambarkan lingkungan satu laboratorium dan foto atau dokumentasi itu memang milik sekolah tersebut. Tentu sumbernya itu harus kita sebutkan nanti di laporan kita secara spesifik. Itu harus tegas kita sebutkan. Nah, ini yang kita maksud sebagai filosofi dari sebuah penelitian gitu ya. Eh, Selanjutnya kita masuk lebih spesifik. Apa-apa saja paradigma penelitian itu? Ada positivistik, ada positivistik, ada konstruktivis, ada transformatif, dan ada pragmatis. Eh, di beberapa referensi memang beragam Bapak Ibu ya, tapi yang mendominasi di banyak buku teks, Bapak Ibu nanti bisa baca e-book yang sudah kita share di situ, sebagian ada dijelaskan ya. Karena memang setiap buku itu bisa berbeda-beda. Dalam pengertian ada yang lebih spesifik, ada yang apa, lebih banyak gitu ya paradigmanya gitu. Jadi yang pada umumnya itu kalau positivistik ada dianggap itu satu kesatuan dengan positivistik gitu ya. Ada yang konstruktivis itu sendiri gitu ya. Jadi kalau di sini kita memperkenalkan lima, bisa jadi di beberapa buku teks itu bisa lebih sedikit atau ada paradigma lain yang muncul. Jadi ada beberapa kemiripan-kemiripan, di beberapa buku dianggap itu sama, tapi di buku lain itu tetap dipandang sebagai paradigma yang berbeda. Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Apa itu positivistik? Paradigma positivistik, yaitu sebuah kerangka pemikiran, ya, sebuah kerangka pemikiran dalam filsafat pengetahuan dan metodologi penelitian yang fokus pada aspek-aspek objektif dan empiris ya, dari satu pengetahuan. Eh, Positivistik ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu sosial dan penelitian-penelitian empiris, menekankan pada pengetahuan harus bersifat objektif. Artinya harus didasarkan pada fakta dan bukti empiris yang dapat diukur, dapat diamati, dapat diverifikasi secara ilmiah. Nah, itu positivistik. Ya. Pengetahuan yang objektif adalah pengetahuan yang bebas dari nilai-nilai pribadi atau pendapat subjektif. Jadi memang eh, ini bicaranya adalah bicara data, gitu Bapak Ibu ya.
cara mendapatkan data dan tidak bisa eh, menggunakan pendapat subjektif dari si peneliti. Jadi sama sekali kita tidak bisa beropini di sini. Mengutamakan pengamatan dan pengujian empiris dalam mendapatkan pengetahuan. Ini berarti bahwa pengetahuan sebaiknya diperoleh melalui pengamatan langsung dari dunia fisik atau melalui metode ilmiah yang berdasarkan pengumpulan data empiris. Oke. Pentingnya metode ilmiah dalam penelitian seperti perancangan eksperimen, ya, pengumpulan data kuantitatif, analisis statistik, hipotesis tes atau pengujian hipotesis. Ya. Ini nanti kita gunakan untuk generalisasi, gitu ya. Sehingga penelitian kita itu dapat kita apa ya kita tempatkan secara luas meskipun kita berangkat dari satu institusi. Ya, tapi karena kita tahu SMKA itu sama dengan SMKB, sama dengan SMKC, meskipun penelitian kita itu data empirisnya pada SMKA, tapi Bapak Ibu bisa klaim ini juga bisa terjadi di SMKB, SMKC, atau kita ingin generalisasi terjadi di kota di Kabupaten Pasaman atau di kota Padang atau di Provinsi Sumatera Barat misalnya gitu. Tetapi generalisasi ini tentu harus bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah nantinya ketika kita mengklaim hasil penelitian kita ini kita generalisasi untuk cakupan geografis atau banyak entitas lagi gitu ya. Padahal pengukuran kita hanya pada satu entitas. Gitu. Nah itu dimungkinkan, dimungkinkan. Tidak apa namanya tidak ada larangan gitu ya. Karena kan ada sifatnya deduktif dan ada juga sifatnya induktif gitu ya di dalam eh, apa, cara kita menarik satu kesimpulan. Apa keterbatasan paradigma positivistik ini? Paradigma positivistik memiliki kepentingan yang kuat dalam ilmu alam dan beberapa cabang ilmu sosial seperti ekonomi, psikologi, ilmu sosial bersifat kuantitatif gitu lah ya. Paradigma ini telah menjadi subjek kritik dan kontroversi dalam beberapa konteks. Pertama, dianggap terlalu terbatas dalam memahami aspek-aspek subjektif, kompleksitas sosial yang tidak selalu dapat diukur secara objektif, variabilitas budaya yang tidak selalu dapat diukur secara objektif gitu ya. Ya misalkan eh, ada apa namanya eh, fenomena sosial yang memang kita tidak bisa ukur gitu, tapi sebagai peneliti saya bisa mendeskripsikan gitu apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini tentu akan lebih kelihatan di ilmu-ilmu sosial positivistik ini menjadi sangat-sangat tidak fleksibel gitu ya untuk beberapa eh, tipe-tipe kajian gitu. Nah, karena saya pribadi punya latar belakang engineering sehingga paradigma positivistik ini yang mendominasi setiap kegiatan-kegiatan penelitian. Jadi saya memang tidak punya gambaran ya seperti apa eh, post positivistik itu gitu. Nah, kita bisa lihat apa yang menjadi keterbatasan di positivistik ini diatasi oleh yang namanya post positivistik. Paradigma positivis ini, apa post positivistik ini menekankan bahwa pengetahuan ilmiah tidak selalu bersifat objektif dan mutlak, ya, seperti yang diajukan oleh aliran positivisme tadi, tetapi bersifat subjektif, terbatas, dan selalu terbuka untuk revisi. Mengakui bahwa pengetahuan ilmiah selalu memiliki keterbatasan dan subjektivitas. Pengetahuan dikonstruksi oleh para peneliti ya, dan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, interpretasi subjektif dari si peneliti.
Kalau di positivistik, eh, peneliti itu sama sekali tidak boleh intervensi, sama sekali tidak boleh. Tapi kalau di positivis ini mengakomodir, jadi ada hal-hal yang memang harus ada intervensi dari si peneliti. Dasar asumsinya bahwa si peneliti adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap objek yang sedang dia peneliti. Maksudnya pengetahuan yang cukup itu si peneliti punya maaf, punya experience, punya apa, pengalaman. Ya. Karena kalau seorang peneliti di satu topik, ya tentu dia sudah banyak ya melakukan kajian-kajian untuk topik yang sama gitu ya, dengan variasi-variasi yang berbeda. Ya tentu pengalaman-pengalaman si peneliti itu kan menjadi sumber pengetahuan yang bisa dia gunakan untuk mengintervensi eh, satu objek penelitian gitu ya. Nah, itu yang dimaksud subjektivitas. Jadi eh, objektif yang subjektif gitu. Karena kenapa disebut objektif? Ya karena itu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki seorang peneliti. Kenapa disebut subjektif? Karena si penelitinya itu mengintervensi menggunakan pendapat dia gitu ya. Nah, itu yang kita maksud eh, objektif yang subjektif. Lalu apalagi yang dimaksud dengan positivis ini, ya positivistik. Positivistik ini menganggap pengetahuan ilmiah sebagai suatu hipotesis yang selalu terbuka untuk dicabut atau direvisi. Penelitian ilmiah berfokus pada pengujian teori dan hipotesis melalui metode empiris dengan harapan dapat menemukan kekurangan atau kesalahan dalam pemahaman kita. eh, Penelitian dan pemahaman ilmiah tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Faktor-faktor seperti budaya, sejarah, gitu ya. Jadi yang bersifat apa namanya eh, kehidupan sehari-hari gitu ya, apa pengaruh masa lalu ya, budaya, sejarah, kepentingan politik dapat mempengaruhi cara penelitian dilakukan dan hasil yang diperoleh. Begini, ini aplikasinya, ini kan penjelasan secara generik ya. Aplikasinya yang kita maksud di sini berkaitan dengan batasan penelitian. Batasan penelitian. Ya karena ada pertimbangan-pertimbangan politis, ada pertimbangan-pertimbangan budaya, ada pertimbangan sejarah, maka itu yang mempengaruhi batasan penelitian kita. Kita tidak masuk ke wilayah tertentu karena kita anggap itu sudah final, gitu ya. Tidak mungkin ada pengaruhnya, gitu. Ini juga nanti berkaitan dengan variabel penelitian yang Bapak Ibu gunakan variabel penelitiannya. Nah, di situ kelihatan kita nih post positivistik atau positivistik gitu ya. Ada variabel yang secara rasional itu harusnya dipertimbangkan gitu karena bukti empirisnya ada. Tapi Bapak Ibu tidak mau masukkan. Kenapa? Karena itu sensitif, bersifat sara gitu. Yang secara peraturan mungkin peraturan gubernur atau undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya yang memang kita wajib patuhi sehingga kita tidak boleh masuk ke wilayah itu. Saya ambil satu contoh begini, Pak. Eh, kan ada perdebatan ya, apakah eh, boleh kita meneliti tentang bagaimana strategi pemasaran narkoba misalnya. Nah, apa sih sebenarnya urgensinya gitu? Ya kita ingin mempelajari seperti apa sih strategi pemasaran narkoba itu. Tapi hasil penelitian kita itu justru bisa menambah pengetahuan bagi para pengedar narkoba. Nah, itu tentu lebih banyak mudaratnya, lebih banyak apa kerugiannya ya. Hasil penelitian tersebut tidak banyak hal yang positif gitu. Sehingga ya dalam hal ini kita tidak bisa gitu meneruskan penelitian itu gitu. Dan kita harus mengubahnya. Kita lebih konsisten kepada apa dampak dari eh, apa berkembangnya atau tumbuhnya eh, pengedaran narkoba itu gitu. Jadi sisi pemasarannya kita nggak bisa, sisi penjualannya strateginya ya pemasaran kita tidak boleh masuk. Gitu. Nah itu eh, yang dianggap oleh positivistik itu boleh ada subjektivitas gitu.
Yang subjektif sifatnya objektif kan. Kenapa? Karena ada aturan. Ya, di dalam peraturan-peraturan berkaitan dengan penelitian itu memang ada dilarang kan, kita ada larangan-larangan untuk masuk ke wilayah wilayah penelitian tertentu yang sifatnya umum. Yang hanya boleh penelitian itu dilakukan secara internal oleh institusi tertentu ya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi bukan wilayah publik. Ya. Nah itu contoh eh, positivistik dan post positivistik. Tapi kalau kita bicara positivistik, apapun realita yang terjadi, Bapak Ibu wajib masukkan, tidak boleh dipotong-potong, meskipun itu secara sara nggak boleh, secara regulasi nggak boleh, nggak peduli. Kalau itu faktanya, itu positivistik. Tapi kalau post positivistik, nah, itu berbeda. Ada variabel-variabel yang Bapak Ibu akhirnya nggak mau masukkan. Nah, di dalam teknik penulisan itu kelihatan nanti di batasan studi. Kira-kira seperti itu bentuk konkretnya. Di dalam post positivisme, eh, Bapak Ibu menyadari bahwa seorang peneliti itu memilih teori tertentu untuk mendekati masalah dan teori ini akan mempengaruhi bagaimana data dikumpulkan, diinterpretasikan, dan disajikan. Jadi memang sejak awal Bapak Ibu sudah pilih teori tertentu spesifik gitu ya. Itu post positivistik gitu. Eh, Menerima bahwa tidak ada satu metode tunggal yang cocok untuk semua jenis penelitian. Peran subjektivitas dalam proses penelitian dan berusaha untuk memahami konteks ya di mana penelitian dilakukan atau hasil penelitian dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteks penelitian. Peneliti diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan etika dalam penelitian untuk menghindari praktek-praktek yang dapat merugikan individu atau kelompok. Gitu ya. Post positivistik atau positivism menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan reflektif terhadap pengetahuan ilmiah dan penelitian. Mengakui bahwa pengetahuan tidak bersifat mutlak dan selalu dalam tahap evolusi. Pendekatan ini umumnya diterapkan dalam ilmu sosial, humaniora, di mana aspek subjektif konteks sosial dan kompleksitas penelitian seringkali sangat relevan gitu. Jadi jelas ya di humaniora, ilmu sosial gitu. Eh, jadi memang akan lebih bijaksana menggunakan post positivistik. Kita lihat yang ketiga, konstruktivisme, yaitu sebuah paradigma yang menggunakan metode kualitatif ya seperti wawancara, observasi, analisis teks ya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu dan kelompok membentuk pengetahuan dan makna dari mereka atau yang kita masuk individu atau kelompok itu. Konstruktivisme banyak digunakan dalam berbagai bidang ya sosial, antropologi, pendidikan, dan psikologi. Jadi memang pendekatan-pendekatan mulai wawancara, observasi, analisis teks gitu ya. Ini membantu peneliti untuk memahami kompleksitas masyarakat atau kultur atau interaksi antar manusia dengan cara yang memungkinkan mereka melihat lebih dari satu perspektif dan mengeksplorasi peran subjektivitas dalam pembentukan pengetahuan. Apa kritik terhadap konstruktivisme ini? Adalah permasalahan itu relatif dan ketidakmungkinan untuk mencapai kesepakatan tentang realitas yang benar. Jadi ketika Bapak Ibu mengungkapkan satu realita, itu bisa saja orang lain melihat objek yang sama, berbeda gitu ya. Dia berbeda. Meskipun kita menggunakan fakta empiris ya. Saya sudah wawancara 50 orang gitu. Nah, cuman yang lain juga melihatnya oh enggak seperti itu cara mewawancarainya gitu ya. Dan tidak seperti itu cara kita menentukan informan atau respondennya gitu. Jadi eh, konstruktivisme ini akan berbeda-beda satu sama lain gitu ya. Meskipun dia melihat satu objek yang sama.
Kerangka pemikiran dalam ilmu sosial atau filosofi dan psikologi yang menekankan bahwa pengetahuan, realitas, dan makna dibangun atau dikonstruksi oleh individu melalui interaksi mereka dengan dunia sekitar. Menekankan peran subjektivitas individu dalam membentuk pengetahuan dan makna, menganggap bahwa pengetahuan dan makna sosial terbentuk melalui interaksi sosial yang melibatkan komunikasi, dialog, dan negosiasi antar individu dan kelompok, mengakui bahwa realitas sosial dan makna berubah seiring waktu dan tergantung pada konteks sosial dan sejarah tertentu. Hal ini berarti bahwa pemahaman tentang sesuatu dapat bervariasi, dilihat dari sisi budaya, sisi waktu, dan sisi tempat gitu. Kita misalnya bicara tentang disiplin, gitu. Bisa jadi nanti berbeda-beda, ya. Eh, Ketika kita membandingkan 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang, gitu. Jadi bisa berbeda karena konteksnya, budayanya, situasinya itu berbeda. Jadi tentang realita-realita tadi, eh, hanya berlaku benar satu realita itu pada konteks atau berlaku hanya pada penelitian kita ya. Jadi kita eh, akan kesulitan juga sih di sini untuk mengeneralisasi hasil penelitian kita ya dengan paradigma ini. Menunjukkan bahwa tidak ada satu realitas atau pemahaman yang lebih benar atau lebih tepat dibandingkan yang lain. Sebaliknya, realitas bersifat relatif ya. Jadi suatu realitas itu bersifat relatif bergantung pada perspektif individu atau kelompok. Jadi pemahaman sekelompok siswa di dalam satu sekolah terhadap makna disiplin itu bisa berbeda dengan pemahaman disiplin di sekolah lain. Itu maksudnya gitu ya. Kenapa? Karena setiap sekolah dia punya sejarah, setiap sekolah dia punya budaya, setiap sekolah dia punya eh, sistem nilai yang berbeda-beda gitu. Jadi eh, realitanya itu tentang pemahaman realita, tentang pemahaman makna disiplin itu sesuatu yang relatif gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan pemahaman disiplin di satu objek penelitian kita di sekolah A itu kita anggap berlaku untuk sekolah B, C, D, dan seterusnya. Jadi tidak bisa dalam hal ini ya, dalam paradigma konstruktivisme ini. Yang keempat, transformatif, yaitu paradigma penelitian di mana kerangka pemikirannya menekankan pada tujuan utama dari penelitian, mencapai perubahan sosial atau transformasi yang positif. Jadi, bicara tentang bagaimana proses berubahnya ya, satu eh, kehidupan sosial dari sekelompok objek penelitian kita itu. Paradigma ini tidak hanya fokus pada pemahaman atau penjelasan tentang fenomena yang diteliti, tapi juga bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Nah, paradigma ini mengakui bahwa penelitian harus memiliki dampak sosial yang positif dan dapat membantu dalam menciptakan perubahan yang lebih baik dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah sosial dan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan sosial. Jadi penelitian transformatif sering mengedepankan partisipasi aktif dari subjek penelitian dan pemangku kepentingan. Berarti individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian memiliki peran yang kuat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian. Eh, ini kadang sering dikenal dengan istilah action research ya. Kalau di dalam beberapa eh, penelitian ya pengalaman penelitian kita di bekerja sama dengan pemerintah daerah. Karena mereka sendiri yang nanti akan mengeksekusi penelitian itu gitu. Penelitian transformatif ini ya, paradigma transformatif ini harus relevan secara sosial, artinya harus memecahkan masalah sosial yang penting dan memiliki kegunaan langsung dalam konteks masyarakat yang teliti. Penelitian transformatif mendorong refleksi kritis tentang kebijakan, struktur sosial, ketidakadilan dalam masyarakat. Paradigma transformatif ini menekankan pentingnya etika dalam penelitian. Si peneliti harus menjaga prinsip-prinsip etika dan memastikan bahwa
penelitian mereka tidak merugikan individu atau kelompok yang terlibat. Gitu ya. Jadi sejak awal namanya juga kata transformasi itu kan trans dan form gitu. Jadi trans itu berpindah, form itu bentuk. Jadi berpindah bentuk. Maknanya kita mengubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Kalau kita bicara dari sisi kehidupan ekonomi kerakyatan, dulu penghasilan rata-rata satu kepala keluarga itu 1.000, ya kita mau buat jadi 1.200. Ya. Bagaimana caranya? Nah, itu kategori penelitian transformatif. Jadi menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat sekitar, yang dulunya eh, di wilayah itu, ini ada satu penelitian ya, saya pernah menguji eh, kajian tentang industri pariwisata di salah satu wilayah gitu ya, program magister. Dia mentransformasi satu masyarakat seni yang eh, biasanya bekerja adalah kepala keluarga, sekarang ibu-ibunya, ibu rumah tangganya juga ikut berpartisipasi. Kemudian diubahlah eh, kampung tersebut menjadi sebuah kampung seni. Jadi rumahnya juga jadi tempat penginapan eh, ketika mereka memunculkan satu pagelaran itu di kampung itu. Ibu rumah tangganya dengan keterampilan yang berbeda-beda satu sama lain membuat cenderamata bermacam-macam. Jadi eh, ada satu apa eh, peneliti berhasil membangun satu model satu desa yang memang di desa itu punya bakat seni gitu ya sebagian besar, entah mengapa gitu ya saya kurang tahu persis, tapi itu dasarnya. Kemudian dia bentuk satu produk pariwisata yang disebut namanya kampung seni. Jadi penghasilan masyarakat di kampung itu jadi meningkat, jadi kesejahteraan mereka makin meningkat. Nah, itu contoh satu kegiatan penelitian yang masuk kategori transformatif. Jadi terlibat betul si peneliti S2 ini terlibat langsung dengan tokoh masyarakat yang mempelopori pembangunan kampung seni itu gitu. Yang warga situ yang dituakan, yang memang tokoh dari kampung itu ya, eh, untuk membuat satu model produk pariwisata yang kemudian diberi nama kampung seni. Itu salah satu contoh transformatif research. Kelima, pragmatis, yaitu paradigma penelitian yang menekankan fleksibilitas, utilitas, dan fokus pada tindakan praktis dan pemecahan masalah. Sebenarnya pragmatis ya, jadi pokoknya ada problem, kalau dulu rugi jadi untung gitu ya. Kalau dulu lama jadi cepat gitu. Jadi peneliti diharapkan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, daripada terikat pada satu pendekatan filosofi tertentu. Penelitian ini tujuannya untuk memberikan wawasan atau memberikan solusi yang berguna dan relevan dalam situasi dunia nyata. Paradigma ini mengakui peran konteks sosial dalam penelitian dan mempertimbangkan bagaimana hasil penelitian dapat berkontribusi pada perubahan dalam masyarakat atau organisasi. Penelitian pragmatis seringkali menggabungkan gabungan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga peneliti dapat mengambil manfaat dari beragam metode dan perspektif. Penelitian pragmatis ini sering melibatkan evaluasi yang berkelanjutan dan refleksi terhadap hasil penelitian. Tujuannya untuk terus memperbaiki solusi atau wawasan yang diberikan oleh hasil penelitian. Nah, paradigma pragmatis sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, eh, penelitian tindakan, penelitian terapan, penelitian praktis ya di ilmu sosial, pendidikan, manajemen, kesehatan gitu. Paradigma ini menekankan pentingnya menghasilkan pengetahuan yang praktis dan bermanfaat dalam situasi dunia nyata dan mengejar solusi yang dapat meningkatkan pemahaman dan tindakan dalam konteks yang relevan. Nah, dari paradigma-paradigma yang eh,
apa yang sifatnya knowledge study, ya, wawasan kita, gitu. Tentunya ini nanti akan kita coba ambil paradigma apa yang akan kita pakai ketika kita melakukan riset di lingkup pendidikan vokasi. Bahwa pendidikan vokasi itu jenis penelitiannya, ya, penelitian pendidikan vokasi itu jenis penelitiannya fokusnya pada aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran dan pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan atau profesi tertentu. Jadi ciri-ciri penelitian pendidikan vokasi ini mencerminkan orientasi yang kuat pada persiapan peserta didik untuk sukses dalam dunia kerja melalui pembelajaran dan pelatihan yang praktis dan relevan gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya tentunya untuk kita bisa menyiapkan kompetensi tertentu bagi siswa kita, ya memang syaratnya ya gurunya juga harus terlebih dahulu memiliki kompetensi itu. Sehingga pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh guru bisa ditransfer ya kepada siswanya. Logikanya, ketika kita ingin membangun satu kompetensi dari sekelompok siswa, tentu syaratnya kita harus memiliki kompetensi itu, gitu. Itu jelas rasionalitasnya begitu. Bahwa pendidikan vokasi itu orientasi pendidikan praktis ya. Eh, Penelitian di pendidikan vokasi ini orientasinya sangat-sangat praktis ya. Tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan dan industri sehingga siswa dapat lebih siap untuk memasuki pasar kerja. Fokus pada keterampilan dan keahlian. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan keterampilan, pengembangan keahlian ataupun pengetahuan yang diperlukan untuk profesi tertentu. Maka itu di teknologi, di kesehatan, atau kejuruan-kejuruan lainnya gitu ya. Kolaborasi dengan dunia kerja. Pendidikan vokasi ini seringkali melibatkan kerjasama erat ya, dengan pemangku kepentingan di ya, dunia usaha dan dunia industrinya, menekankan pada pembelajaran praktis ya, dan aplikatif gitu ya. Siswa dilatih untuk mengaplikasikan satu pengetahuan atau keterampilan yang mereka miliki. Kemudian evaluasi pelatihan dan kurikulum, mencakup evaluasi terhadap program pelatihan maupun kurikulum ya untuk memastikan relevansi, efektivitas, efisiensi dalam mencapai tujuan penelitian. Jadi, kira-kira apa paradigma penelitian untuk pendidikan vokasi yang cocok gitu? Eh, Melihat secara textbook, definisi ruang lingkup dari berbagai macam paradigma penelitian tadi, sebenarnya pendidikan vokasi ini ya bervariasi ya. Jadi kita bisa menggunakan strategi mix ya. eh, Bisa positivistik dengan pragmatis gitu atau kombinasi transformatif dengan eh, konstruktivisme gitu ya. Jadi paradigma penelitian yang cocok untuk penelitian pendidikan vokasi akan bervariasi tergantung apa menjadi tujuan penelitian Bapak Ibu, problemnya apa, dan pendekatan apa yang mau diambil gitu. Jadi perkembangan sampai hari ini di dunia penelitian itu jarang sekali yang sangat kaku, rigid gitu ya, menerapkan hanya satu paradigma. Ya. Walaupun demikian, Bapak Ibu, kalau kita meneliti itu tentu konsentrasi saja dengan hal-hal yang rasional gitu ya. Hanya saja ketika dalam konteks wawasan pengetahuan, Bapak Ibu ditanya, tesis yang Bapak Ibu susun ini kalau kita lihat dari beberapa paradigma penelitian, masuk kategori paradigma penelitian apa saja gitu ya. Tentu Bapak harus mampu menjelaskan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa si peneliti memang memiliki wawasan yang cukup ya terhadap apa yang dia teliti. Nah, itu kembali lagi ya pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu
Pertanyaan dasar yang saya maksud adalah, jika Bapak Ibu ditanya, apa sih sebenarnya paradigma penelitian yang saudara gunakan di dalam proposal tesis ini? Nah, itu sebuah pertanyaan yang ingin menguji pemahaman Bapak Ibu terhadap epistemologi, aksiologi, dan ontologi dari sebuah penelitian. Atau bahasa kerennya, pertanyaan-pertanyaan sifatnya mendasar, ingin mengetahui penguasaan filosofis dari riset yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Karena kita pendidikan pasca sarjana, gitu. Jadi pemahaman-pemahaman yang sifatnya falsafah, filosofis, yang principles of fundament, gitu ya, prinsip-prinsip fundamental itu harus bisa kita jelaskan. Itu menunjukkan kita memiliki wawasan yang cukup ya terhadap apa yang sedang kita teliti. Eh, Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kita memilih paradigma penelitian ini gitu, untuk lingkup kita gitu. Pilihan paradigma penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan pendekatan metodologi yang paling sesuai untuk memahami, untuk mengukur, dan memecahkan masalah tertentu dalam pendidikan vokasi. Jadi memang ya sangat bergantung ya, eh, karena variasi vokasinya juga bisa berbeda-beda kan, kalau kita bicara vokasi secara luas gitu ya. Ada yang eh, sangat apa ya, sangat kuat di apa namanya, psikomotorik, apa, keterampilan itu psikomotoris. Ada yang memang sangat apa ya, sangat membutuhkan eh, apa pengetahuan ya, cara dia memahami gitu ya, atau komunikasinya gitu ya. Jadi ini memang kembali lagi sangat bergantung pada karakteristik ciri khas dari eh, vokasinya yang mana gitu. Dalam banyak kasus, ya, pendekatan campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai paradigma, mungkin juga menggabungkan berbagai paradigma sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap gitu. Jadi kita bicaranya harus berdasarkan memang fakta empiris, tapi kita juga batasi itu bicara, kalau bicara fakta murni positivisme, kita batasi post positivisme secara subjektif, kita batasi karena pertimbangan-pertimbangan budaya, aturan, regulasi gitu ya. Dan juga ini sebatas pragmatis untuk membuat siswa menguasai satu keterampilan tertentu. Memang tertentu ini yang kita teliti menjadi jauh lebih cepat ya. Karena durasi pendidikan belajarnya katakanlah hanya 14 minggu. Sehingga kita harus menemukan satu metode eh, pendidikan, keterampilan untuk menguasai satu teknologi gitu dalam waktu 14 minggu. Jadi kita temukanlah apanya, metodenya. Kita mau riset itu. Nah ini eh, pragmatis itu karena kita hanya ingin menemukan cara praktis ya, untuk penguasaan keterampilan teknologi tertentu dalam waktu singkat gitu ya. Itu kira-kira ilustrasinya. Jadi mix lah ya, kombinasi. Kalau paradigma pragmatis, orientasinya praktis, penekanan pada pemecahan masalah, dan fokus pada aplikasi nyata dalam dunia kerja. Kalau paradigma konstruktivis, siswa membangun pengetahuan dan keterampilan mereka melalui interaksi dengan kurikulum dan lingkungan belajar. Kalau paradigma positivistik, mengukur dampak program pendidikan vokasi, efisiensi pelatihan, dan variabel-variabel yang dapat diukur dalam konteks pendidikan vokasi. Kalau paradigma post-positivistik mengukur dampak program pendidikan vokasi pada pencapaian hasil pembelajaran siswa, efisiensi program, efektivitas kurikulum. Paradigma transformasi menciptakan perubahan signifikan dalam pendidikan vokasi dalam dan masyarakat. Ini dapat digunakan untuk mengejar transformasi positif dalam kurikulum, pengajaran, pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan. Jadi kira-kira jika ingin agak-agak dispesifikkan beberapa paradigma yang general tadi,
kita mau tempatkan dalam perspektif penelitian pendidikan vokasi, kira-kira seperti inilah. Eh, Apa yang kita masuk paradigma penelitian dalam perspektif penelitian pendidikan vokasi. Bagaimana dengan pendekatan campuran paradigma itu? Pendekatan campuran yang menggabungkan kualitatif dan kuantitatif ya sering kali cocok untuk penelitian di pendidikan vokasi ya karena pendidikan vokasi seringkali melibatkan dinamika yang kompleks dan beragam yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya dengan satu metode penelitian saja. Pendekatan campuran kualitatif kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menggabungkan kekuatan dari kedua metode tersebut, mengatasi kelemahan dari kekuatan dari kualitatif, mengatasi kelemahan kuantitatif maupun kualitatif itu ya, dan mendapatkan wawasan yang lebih lengkap ya, lebih lengkap dan mendalam tentang berbagai aspek dalam pendidikan vokasi. Eh, Keunggulan dari mix method atau mix paradigm, pemahaman kita jadi lebih dalam. Pengukuran dan pengukuran metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dapat diukur dalam penilaian vokasi ya, tentang tingkat keberhasilan, efektivitas gitu. Eh, dan kita bisa mengevaluasi artinya memperbandingkan apa yang kita hasilkan dengan artinya kita menawarkan satu metode baru, model pembelajaran baru. Kita bisa perbandingkan hasil kita dibandingkan dengan kondisi existing. Adanya validasi dan triangulasi. Kalau kita pakai kedua metode, kuantitatif dan kualitatif, penelitian dapat melakukan validasi dan triangulasi data. Kalau validasi, itu artinya kita membuktikan secara kuantitatif eh, kalau metode yang lama, penguasaan keterampilan itu hanya 75%, tapi kalau pakai metode baru kita, itu menjadi 90%. Itu kuantitatif, bisa diukur dia. Kalau triangulasi data, itu validasi gitu ya. Kalau triangulasi data, itu kita melakukan interview kepada user yang menggunakan metode kita, dalam hal ini katakanlah siswa, itu mendapatkan feedback dari yang bersangkutan. Itu yang kita maksud triangulasi. Jadi kalau validasi, dia harus menggunakan satu metode kuantitatif, katakanlah dalam bentuk uji statistik ya, apakah dia signifikan diterima di daerah penerimaan atau keluar dari daerah penerimaan. Nah itu kuantitatif, tapi kalau kualitatif dia bisa memanfaatkan triangulasi. Kalau kita pakai pendekatan mix, pemahaman konteks kita itu ya, pemahaman konteks penelitian kita itu jauh lebih komprehensif. Ya. Pemahaman lebih holistik, artinya menyeluruh. Ya. Pengertian holistik itu menyeluruh gitu. Tidak hanya eh, kalau kita ingin menawarkan satu metode baru untuk menguasai satu teknologi, kita tidak hanya bercerita bagaimana cara baru kita itu, tapi kita juga bisa bercerita implikasi-implikasi dari cara baru kita itu, baik secara finansial, baik secara sarana prasarana, baik dari perilaku, kesiapan siswa, guru, dan juga konteks yang lebih luas gitu ya. Itu holistik gitu. Nah, ini ilustrasi sederhana bagaimana satu formula paradigma penelitian. Ya. Misalkan ada satu judul, analisis efektivitas program pelatihan vokasi dalam meningkatkan kemampuan kerja lulusan di industri teknologi informasi. Dan ini kalau seperti ini temanya, nah kira-kira paradigma penelitian apa yang cocok? Paradigma penelitian yang cocok itu positivistik, analisis efektivitas program pelatihan. Jadi saya harus ukur eh, seberapa efektif, maka saya harus temukan formula apa
untuk mengukur efektivitas dari sebuah program pelatihan itu. Jadi nanti ukurannya bisa dalam bentuk indeks ya. Kalau indeksnya satu itu menunjukkan sangat efektif. Tapi kalau indeksnya kurang dari satu itu menunjukkan apakah kurang efektif atau buruk atau sedang atau cukup gitu ya. Maka saya akan buat satu formula-formula yang nantinya bisa saya gunakan untuk menyimpulkan tingkat efektivitasnya. Dan ini harus saya ukur seluruhnya. Jadi saya tidak menggunakan sama sekali pertimbangan-pertimbangan lain selain sesuatu yang bisa diukur gitu. Baik dari jumlah yang menguasai, anggaran yang mendukung, rasio penggunaan perangkat ya, terhadap jumlah siswa, eh, tingkat keterampilan dimiliki oleh guru berdasarkan sertifikasi keahlian yang dia miliki dan seterusnya. Jadi seluruhnya semuanya harus bisa diukur. Ya, harus berdasarkan fakta empiris. Ya. Jadi tidak ada intervensi subjektivitas dari si peneliti. Nah ini ketika kita menggunakan paradigma positivistik di sini. Alasannya apa? Kita gunakan paradigma positivistik. Ya. Ini yang contoh Bapak Ibu bahwa menggunakan metode kuantitatif ya para apa positivistik ini kan identik dengan metodologi apa metode kuantitatif untuk mengukur dampak program pelatihan vokasi secara objektif. Jadi saya mengumpulkan data numerik, menguji hipotesis, gitu ya. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan data empiris yang kuat untuk membuat generalisasi yang lebih luas terhadap berdasarkan temuan dari penelitian. Jadi apa yang akan menjadi potensi kebaruan dari penelitian ini? Eh, Konteksnya lokal ya di wilayah tertentu, gitu. Industrinya pun tertentu, IT tertentu gitu ya, pakai IoT atau apa ya, ya industri-industri lainnya ya, misalkan eh, di data center gitu ya, atau di infrastruktur jaringan gitu. Metode penelitiannya inovatif, aspek sosial atau inklusif ya, mencoba memahami dampak program pelatihan terhadap aspek-aspek sosial tertentu ya. Eh, Demikian ya Bapak Ibu yang berkaitan dengan paradigma penelitian.